Oke, rekan-rekan, pagi hari ini saya akan memberikan pengantar tentang menulis paper akademik yang berguna baik untuk kelas kewarganegaraan maupun kelas pendidikan Pancasila, dan mudah-mudahan juga membantu kalian ya untuk mata kuliah lain yang nanti akan berpuncak pada tugas akhir. Tentu setiap dosen barangkali punya cara istimewa ya, jadi kalian tidak perlu membandingkan ya, cara saya membimbing kalian dalam paper akademik dengan dosen-dosen lain karena tidak perlu ya. Biasanya nanti semakin kita terlibat dalam dunia akademik, nanti setiap dari kita punya gaya tertentu. Nah, yang saya tawarkan kepada kalian pada pagi hari ini adalah kurang lebih gaya yang disepakati ya, terutama kalau kalian nulis di entah di media massa atau di jurnal atau di buku. Biasanya struktur ini yang hampir selalu ditawarkan kepada kalian dan bahkan kadang-kadang menjadi kewajiban ya bagi kalian. Kalau kalian tidak menulis secara demikian, mungkin paper kalian akan diabaikan meskipun mungkin dari segi konten menarik. Maka baik ya kalau kalian tahu tentang struktur umum dari sebuah paper akademik. Paper akademik mungkin ya di kampus kita kadang-kadang kurang diadres ya. Kalian diandekan begitu masuk dunia universitas tahu ya caranya nulis paper akademik, dan ini semakin tidak bisa diandekan, terutama kalau kalian di sekolah sebelumnya tidak diberi banyak kesempatan untuk nulis paper akademik ya. Maka kita ingin belajar dari terutama tokoh-tokoh ya. Maka silahkan kalian memberikan perhatian pada beberapa hal yang saya sampaikan. Lalu pada akhir saya akan langsung melihat di ruang chat kalian ya. Jadi silahkan kalian sudah menulis sesuatu di situ. Yang pertama adalah ini seringkali menjadi pergumulan kalian ya. Kalian tidak perlu mencari judul yang sempurna terlebih dahulu, tetapi kalian mesti mulai dari tema. Judul itu bisa kita perbaiki nanti seiring kalian menulis paper ya. Jadi kalau kelamaan nulis judul nanti kalian tidak punya waktu untuk menulis. Yang penting adalah menemukan sebuah tema yang menarik perhatian kalian, dan juga yang tidak kalah penting adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih luas ya. Bisa gereja, bisa paroki, bisa dunia pendidikan, bisa tempat kalian tinggal yang punya masalah. Jadi saya seringkali meminta kalian untuk memulai dari sesuatu yang lebih personal. Sebuah peristiwa, sebuah kejadian itu menarik perhatian kalian. Jangan menulis sesuatu yang tidak menarik perhatian kalian. Karena biasanya nanti tulisannya dingin ya, tidak ada rasanya ya. Lalu kalian menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Jadi yang menjadi perhatian saya atau keprihatinan saya itu juga menjadi perhatian masyarakat yang lebih luas. Jadi misalnya kalau saya mau mengangkat soal bahaya anarki, ini adalah sesuatu yang sekarang ini masyarakat sedang membutuhkannya ya, karena mengapa setiap kali ada persoalan kemudian yang terjadi adalah aksi anarkis ya, terutama di ruang-ruang publik. Entah di ruang pengadilan seringkali berakhir dengan berantem, di lapangan sepak bola juga berakhir berantem, seringkali juga di gereja terjadi juga demikian. Jadi ada konteks yang lebih luas ya, sehingga persoalan yang saya angkat itu tidak terlalu spesifik, apalagi terlalu individual.
Kalau terlalu spesifik, terlalu individual, kadang-kadang kurang bisa menemukan tempat ya. Tulisan itu mau diletakkan di mana, mau dikirim di mana. Lalu yang penting adalah setelah kalian mulai dengan latar belakang masalah, kalian perlu merumuskan pertanyaan dalam paper tersebut. Semakin pendek papernya, pertanyaannya harus semakin tunggal, tidak bercabang, tidak beranak pinak ya pertanyaannya. Pertanyaannya satu saja. Dan itu kemudian kalian bahas ya. Kalau nanti kalian menulis skripsi, pertanyaan yang kalian ajukan itu akan menentukan ya berapa banyak bab dari skripsi itu. Kalau pertanyaan saya 2, berarti ada 2 bab untuk membahas tema itu. Kalau pertanyaan saya 5, berarti saya butuh 5 bab khusus untuk membahas setiap pertanyaan. Baik untuk menyadari bahwa jangan pernah menulis paper yang tidak ada pertanyaannya. Karena paper yang tidak ada pertanyaannya biasanya juga tidak punya relevansi. Ya. Maka selalu penting dalam paper kalian ada kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah persoalan yang diangkat dalam tulisan kalian. Dan itu dalam bahasa akademik kita menyebutnya sebagai status questionis ya. Jadi pertanyaan riset. Nah, kalian sudah menjalani mata kuliah metode penelitian, agak berbeda dengan metode penelitian yang barangkali lebih besar ya, yang nanti diharapkan kalian menggunakannya. Metode paper akademik yang saya sarankan untuk kelas ini adalah riset pustaka. Riset pustaka adalah menggunakan pustaka yang ada, entah itu dari Natsir, entah itu dari Hatta, dan tokoh-tokoh lain yang kita bicarakan terutama setelah mid semester ya. Kalau ada tokoh yang menurut kalian menarik, yang penting adalah kalian tidak mendaur ulang UTS kalian ya. Jadi sebagai bagian bahwa kita mau mengembangkan keilmuan kita, tokohnya berbeda ya. Lalu sebagai pertanggungjawaban kita ya agar tulisan kita dimengerti oleh pembaca, alur tulisan menjadi penting ya. Bagaimana tulisan saya itu mau dikelola ya dari awal sampai akhir. Nah, biasanya nanti dalam tulisan yang lebih pendek, kadang-kadang sistematika tulisan itu ditulis dengan sangat pendek ya. Termasuk kadang-kadang antara metode dan sistematika itu bisa jadi disatukan karena ruang yang tidak terlalu banyak. Nah, untuk UAS kalian, paper kalian kurang lebih akan sepanjang sebuah artikel opini ya. Jadi 750 kata itu bukan ruang yang sangat banyak untuk bicara, maka catatan penting juga adalah halaman dari paper kalian jangan dihabiskan untuk menulis pendahuluan. Karena pendahuluan itu betul-betul pendahuluan. Pendahuluan bukan pembahasan. Maka pendahuluan itu mesti seringkas mungkin. Maka kalau kita bisa membagi, misalnya latar belakang masalah itu bisa konteks personal bisa 1 paragraf, konteks lebih luas bisa 1 paragraf. Kalau misalnya kalian kekurangan halaman, konteks personal dan konteks lebih luas itu bisa 1 paragraf. Lalu rumusan permasalahan itu 1 kalimat saja, tidak lebih dari itu. Nah, nanti itu bisa digabungkan dengan latar belakang masalah ya. Kalau paragraf kita itu paragrafnya pendek dan hanya 1 atau 2 paragraf. Lalu metode riset seringkali dilesapkan ya. Dilesapkan itu juga sistematika tulisan.
tidak secara eksplisit ditulis, tetapi ketika pembaca itu mengakses tulisan kalian, mereka tahu bahwa ada metode riset tertentu, ada sistematika tertentu yang digunakan. Nah, nanti ketika kalian nulis skripsi, itu metode riset dan sistematika tulisan perlu dieksplisitkan. Sementara dalam tulisan yang lebih pendek, seringkali metode riset itu diandekan ya, pembaca memahami dan sistematikanya juga mudah diikuti ketika mereka mengakses tulisan kita. Nah, bagian selanjutnya adalah kerangka teoritis dan kajian terkait. Sama seperti bagian pendahuluan, ini bukan bagian yang paling utama dari paper kalian, tetapi ini menghantar untuk masuk ke pembahasan tulisan kalian. Ya. Kerangka teoritis biasanya berisi pemikiran utama tokoh atau gagasan utama tokoh. Kalau gaya kita lebih naratif, lalu pemikiran utama tokoh. Tokoh menjadi subjek ya di dalam tulisan kalian. Bisa Hatta, bisa Natsir, bisa Tan Malaka, dan tokoh-tokoh lain ya. Jadi kalian tidak merangkum ya, tetapi seringkali yang kalian lakukan adalah kalian mengutip pemikiran tokoh itu. Nah, dalam paper ini saya akan mengajari kalian untuk mengutip pemikiran tokoh. Jadi temukan di dalam tulisan yang sudah saya banyak bagi kepada kalian, gagasan dari tokoh yang terkait dengan tema yang kalian bicarakan. Misalnya Romo Magnis dalam tulisan yang saya bagi kepada kalian minggu yang lalu, mengutip diskusi antara Hatta, Soekarno, sidang BPU PKI ya, tentang perlu tidaknya hak berserikat itu masuk undang-undang. Nah, bagian itu menjadi kerangka teoritisnya Romo Magnis untuk kemudian masuk dalam pemikiran Hatta, mengapa pasal 28 tentang kebebasan untuk berserikat itu menjadi penting untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar. Dan kita sekarang, terutama dalam situasi di mana kebebasan berserikat itu kurang diberi tempat pada momen-momen tertentu, lalu pasal 28 itu punya arti penting dalam konteks kekinian. Nah, bagian yang penting juga pada sisi ini adalah kajian terkait. Kajian terkait adalah kesadaran, terutama ketika kita masuk dalam dunia akademik, bahwa kita seringkali bukan orang yang pertama yang membahas pertanyaan itu. Barangkali ada pemikir lain yang sudah mengajukan pertanyaan yang persis sama seperti kalian, tetapi mungkin hasilnya berbeda. Maka kita perlu mengingat orang-orang itu ya dan menyertakan dalam paper kita. Nah, dalam tulisan yang lebih pendek, kadang-kadang kajian terkait ini juga dilesapkan ya, atau kadang-kadang hanya disebut namanya untuk mengapresiasi ya secara akademik gagasan tokoh itu, sehingga pembaca kemudian bisa merefer ya atau pergi mengeksplorasi ke tulisan orang itu. Maka seringkali selain nama, kadang-kadang judul tulisan itu bisa disebut ya, lalu tahun tulisan untuk membantu pembaca yang tidak mendapatkan gagasan menyeluruh tentang tokoh itu dari kalian, karena memang tujuan tulisan kalian bukan untuk mengcopy paste gagasan orang itu, tetapi lebih menyampaikan gagasan yang paling utama dari pemikirannya. Oke, bagian yang paling besar, bagian perut dari tulisan adalah pembahasan. Bagian ini yang perlu mendapatkan halaman lebih panjang ya dalam tulisan kalian.
Maka cara menilai paper kalian seringkali sangat simpel ya buat saya. Saya bisa menyelesaikan paper kalian dalam 2-3 menit, berapapun panjang tulisan kalian ya, dengan memakai struktur seperti ini. Seringkali pembahasan justru menjadi bagian yang paling miskin dari sebuah tulisan, dan ini tidak dapat ditolerir ya. Makanya dalam arti tentu menilai paper kalian itu sangat gampang kalau kita langsung ke bagian pembahasan ya. Kalian nulis apa di situ? Karena pendahuluan, kerangka teoritis, kajian terkait, nanti kesimpulan itu kurang berarti kalau dalam pembahasan kalian tidak ngapa-ngapain. Maka yang penting dari sebuah bagian pembahasan adalah permasalahan yang kalian rumuskan pada awal tulisan itu kalian garap ya dengan bantuan kerangka teoritis yang kalian miliki. Maka kerangka teoritis itu disebut pada awal tidak untuk ditinggalkan pada bagian pembahasan. Tetapi kita perlu kembali ya pada kerangka teoritis, bisa kembali ke kajian terkait. Lalu yang penting juga di dalam bagian pembahasan adalah suara pribadi penulis. Ini terutama menjadi penting ya teman-teman kalau kalian merasa bahwa dalam perkuliahan kalian tidak selalu suara pribadi penulis itu diberi ruang, terutama dengan model-model ujian yang menghafal, yang merangkum, itu tidak memberi ruang untuk suara pribadi. Maka saya mau mempromosikan bagian ini karena bagian inilah yang akan membuat tulisan kalian itu punya kontribusi ya dalam dunia pendidikan, secara khusus dalam pendidikan keagamaan Katolik. Jangan hanya menulis pendapat orang. Kalian perlu merumuskan pendapat kalian. Maka di dalam sebuah tulisan, bahkan yang kita sebut sebagai paper akademik, seringkali baik kalau kalian menyertakan ya, menurut penulis atau menurut saya, kalau lebih naratif ya, itu sebagai tanda bahwa kalian tidak hanya memindah teori ya, dan ini yang kadang terjadi, bahkan sering terjadi dalam skripsi, bahwa dari 100 halaman yang ditulis, hampir tidak ada suara penulis itu sendiri. Hanya copy paste gagasan orang lain, hanya copy paste tokoh yang dipakai, tetapi suara penulis hampir nol. Dan ini tidak diapresiasi ya dalam paper akademik. Suara pribadi penulis harus semakin kelihatan dan jelas ya, clara et distincta, jelas dan terpilah dari pemikiran dan tulisan orang lain. Lalu bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Mengapa saya merasa penting untuk menyampaikan ini? Karena banyak dari penulis awal itu seringkali udah kehabisan napas ya ketika sampai bagian penutup. Maka bagian ini seringkali menjadi bagian yang kedodoran, karena seringkali hanya mengcopy paste ya kalimat-kalimat pada bagian-bagian sebelumnya ya, dan menumpuknya di bagian penutup. Nah, mengapa bagian penutup ini penting? Terutama untuk memastikan bahwa pertanyaan tulisan terjawab. Dan kalau pertanyaan itu tidak terjawab seluruhnya, kita perlu memberikan alasan mengapa. Barangkali temanya sangat besar, sementara skop tulisan itu lebih spesifik, misalnya ya, atau keterbatasan gagasan sehingga kita tidak bisa lebih jauh dari yang tulisan kita sudah berhasil lakukan ya. Dan seringkali bagian penutup ini menjadi tidak sekedar sebuah rangkuman, karena yang kita lakukan seringkali adalah ini menjadi kesempatan terakhir buat seorang penulis untuk menajamkan gagasannya. Gagasan-gagasan yang sebelumnya barangkali kurang tereksplorasi, pada bagian penutup ini harus setajam mungkin diartikulasikan.
Lalu kalau masih ada ruang, ini menjadi kesempatan bagi kalian untuk menawarkan ya orang-orang yang memiliki minat sejenis dengan tema yang kalian angkat untuk melanjutkan riset, atau kalian bisa menunjukkan ya tema-tema riset yang muncul dalam tulisan kalian tetapi kurang tereksplorasi. Nah, sekali lagi, dalam tulisan yang lebih pendek, seringkali saran ini kita lesapkan ya, karena keterbatasan ruang buat kalian. Oke, sekarang saya belum melihat tulisan kalian, maka dalam waktu 5 menit silahkan kalian menulis di ruang chat ya, semua wajib. Romo. Ya, Suster, yang lain nulis ya. Romo Jangan menunggu Suster Dani selesai bicara. Yang lain menulis, karena ini bukan saatnya kuliah. Ini saatnya kerja. Yuk, Suster. Romo boleh tanya, kalau misalnya tulisan akademis ini nanti judulnya juga akademis juga ya Romo ya? Artinya tidak seperti tulisan-tulisan narasi yang lalu begitu ya? Ya, ya dan tidak, Suster. Ya dan tidaknya itu okay. ya, Okay. biasanya ini kalau apa ya, entah majalah atau koran atau jurnal, ini biasanya masih sangat kuat ilmu alamnya ya, Suster. Terpengaruh terutama ilmu-ilmu alam ya, sains dan teknologi. Jadi ilmu-ilmu alam itu biasanya bahkan dalam judul itu sangat ini ya, sangat ketat ya. Tetapi perkembangan terutama inklusi pengaruh ilmu sosial di dalam kajian-kajian akademik membuat judul itu tidak harus sangat kaku ya. Saya menulis beberapa itu lebih lebih sastrawi ya judulnya. Di kelas ini tidak apa-apa, Suster ya. Nah, nanti kalian, terutama kalau skripsi, kalian perlu diskusikan dengan dosen kalian. Karena mungkin dosen kalian masuk dalam kelompok akademisi ya, yang barangkali sangat dipengaruhi oleh ilmu alam ya. Termasuk seringkali pendidikan keagamaan Katolik ya. Ini sebenarnya ilmu sosial, tetapi kadang-kadang cara berpikir kita itu sangat ilmu alam ya. Sehingga tidak mau judul yang yang agak sastra ya, karena seringkali lalu maknanya itu lebih tersebar ya, dianggap tidak fokus meskipun itu juga seringkali prasangka akademik ya. Maka nanti biasanya didiskusikan ya. Ya Romo, terima kasih. Oke, sudah ada, silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, saya sudah ketemu. Gian, silakan Gian, boleh di-unmute. Lalu yang lain teman-teman silahkan menulis ya. Ini kalian wajib menulis ya, tidak fakultatif menulis ya. Ya, Mo. Silakan. Ya, saya ngambil temanya mengenai Undang-Undang ITE menghambat demokrasi dalam kurung tanda tanya. Oke, ya. Ya, dari tema ini saya bertitik tolak mengenai permasalahan yang akhir-akhir ini baik dibahas di televisi, terutama beberapa hari yang lalu di ILC di TV One itu membahas mengenai UU ITE. Apakah undang-undang ini membantu atau justru menghambat orang untuk berdemokrasi seperti itu, menyampaikan pendapat dan juga pemikirannya. Nah, di sini itu sering kali undang-undang ITE itu banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana kritikan, mana pencemaran nama baik seperti itu. Maka Undang-Undang ITE sering kali menjerat mereka dengan kasus-kasus yang ya mungkin dari status di Twitter, di IG ataupun di medsos lainnya mengenai mengkritik pemerintah terutama seperti itu. Nah,
Lalu saya ngambil dari tokohnya, dari Muhammad Hatta itu mengenai demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah mengalami cobaan yang berat, ia akan muncul kembali dengan keinsafan. Nah, dari Muhammad Hatta itu saya ngambil ini ya tadi karena berarti orang-orang yang masih belum bisa membedakan mana kritikan, mana pencemaran nama baik. Karena mungkin saking saking jengkelnya terhadap mungkin sama pemerintah ataupun dengan keputusan-keputusan yang lain sehingga mereka itu kalau bisa dibahasnya sangat barbar dalam memberi masukan sehingga jatuhnya kepada pencemaran nama baik, padahal yang dimaksud adalah masukan seperti itu. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu mengenai seorang ibu yang protes toa masjid ke Banten itu, terus berujung dengan dipenjara seperti itu. Kan itu tidak ada hubungannya dengan pencemaran agama seperti itu, karena dia hanya memberi masukan itu. Nah, lalu juga kasusnya Jering yang baru-baru ini mengenai ID yang menangani COVID seperti itu, Romo. Yang sampai sekarang masih dipertanyakan apakah Jering ini benar-benar menjelek-jelekan ID ataupun memang dia memberi masukan kepada ID sendiri seperti itu. Karena yang tersinggung itu kalau dari berita yang saya lihat itu hanya persekutuan dokter-dokter yang ada di Bali doang seperti itu. Tapi yang di Jakarta itu malah tidak merespon seperti itu. Gitu sih Romo kalau saya. Oke, Gian. Ini salah satu yang kita sebut tadi sebagai riset terkait ya, Gian. Jadi entah itu ILC, kamu baca koran, kamu baca berita di sekitar itu bisa menjadi riset terkait ya. Apa yang sudah dibicarakan, misalnya dalam ILC, mungkin tidak harus selalu disebut ILC ya, tapi kurang lebih ini dibicarakan oleh banyak pihak ya, sehingga bisa disebut lebih umum ya, tidak harus ke ILC TV1 begitu ya. Persoalan di sekitar apakah semua kritik itu adalah pencemaran nama baik? Kapan sebuah kritik bisa menjadi pencemaran nama baik? Kapan sebuah kritik tidak harus menjadi sebuah pencemaran nama baik? Nah, nanti ini seringkali saya ajarkan ya di Fakultas Sains dan Teknologi. Sekarang ini juga kebebasan, terutama terkait dengan privasi ya, menjadi sangat penting, terutama karena ada teknologi surveillance. Misalnya, mengapa acara narasinya Mata Najwa itu menarik? Karena dia menggunakan teknologi surveillance ya, untuk menangkap pergerakan orang-orang yang ternyata tidak ikut demo, tetapi pasif, tetapi kemudian melakukan perusakan ya. Nah, ini hanya bisa tertangkap karena ada teknologi surveillance ya. Pada saat yang bersamaan, teknologi surveillance itu bisa mendeteksi kalau kamu ikut demo ya. Jaket alma mater kamu bisa dideteksi, wajah kamu bisa dideteksi, dan terutama dengan informasi yang sudah terekam lewat iktp itu, sebenarnya privasi kita dengan sangat gampang itu bisa dikenali ya. Jadi makanya mungkin karena alasan itu sebagian demonstran itu hampir menutupi semua wajahnya. Tetapi seringkali nanti kemajuan surveillance itu bahkan mata aja bisa kebaca orang itu siapa ya. Maka kalau kalian mau aman betul-betul ya, mungkin semuanya ditutupi pakai kacamata hitam, setelah itu ditutup pakai topi, nah itu mungkin kalian masih identitasnya terlindungi ya. Tetapi seringkali badan kalian sendiri sudah diketahui ya, orang dengan tinggi badan segitu, lebar pinggang segitu, itu kira-kira siapa ya? Itu ada algoritmanya yang bisa dengan gampang dikenali ya. Misalnya Suster Dani itu ke pantai bersama beberapa teman ya, tanpa meskipun dihitamkan tapi ya dari jauh kelihatan sih, dari belakang itu tidak
orang lain pasti Suster Dani lah ya. Nah, itu Gian, buat saya itu menarik ya. Lalu terkait dengan pembicaraan Hatta, mungkin kamu juga lebih kritis ya, karena Hatta kan bicara tentang bisa jadi demokrasi itu mengalami penindasan karena kesalahannya sendiri. Maka misalnya kamu nanti bisa mengajukan kritik ya, terutama pada bentuk-bentuk penyuaraan aspirasi yang hampir selalu berakhir dengan anarki ya. Nah, anarki kita beri tanda kurung dulu karena kata ini bisa jadi oleh akademisi lain itu bukan anarki Romo ya. Karena itu kelompok lain atau apa. Nah, ini perlu kita verifikasi ya sebagai akademisi ya, agar kita tidak mengkubu ya pada satu kubu tertentu dan kemudian buta mata ya, pokoknya apapun salah atau apapun benar ya. Buat saya ini juga kebablasan ya kalau kita punya sikap akademik yang terlalu ideologis ya. Sama ya, misalnya di antara sebagian besar umat Katolik saya kira pro Jokowi ya. Tetapi sikap kritis terhadap Jokowi tidak harus menjadi penodaan terhadap dia ya. Nah, ini terutama agak sulit bagi teman-teman Katolik ya, karena kita secara politik biasanya agak lebih leaning ya, kita agak lebih bertumpu ya pada kalau sekarang ini ya Pak Jokowi ya. Maka kalau melihat demo begitu seringkali tanggapannya langsung negatif ya. Nah, saya kira di Jogja terjadi, jadi ada framing tertentu ya, yang menjadi counter narasi ya terhadap misalnya narasi pendemo ya. Oke, begitu Gian. Apakah menjawab atau masih ada pertanyaan? Iya, Romo. Oke, silahkan yang lain. Ya, Dan oke, saya akan memberikan pressure test untuk kalian ya. Adalah yang kita bicarakan hari ini, apapun yang kamu dapat, kalian perlu mengirimkan pada saya sebelum jam 12 malam. Agar kalian tidak menunda-nunda pekerjaan ya. Oke, Emilia Ani. Jadi semua jangan lupa jam 12 malam saya tunggu tulisan kalian. 12 titik-titik ya, tidak lebih dari itu akan saya beri nilai. Jadi Dani dan Gian beruntung ya sudah bersuara dan kurang lebih tahu apa yang harus ditulis ya. Terutama bagian latar belakang ya, tidak harus diselesaikan katanya, tetapi mulai ya. Oke, silahkan Emilia Ani. Emilia Ani, silahkan. Oke, karena Suster kelihatannya sudah terhubung, Suster? Sudah, Romo. Oke, yuk. Oke, baik, Romo. Saya memilih tema tentang pemberdayaan kaum perempuan ya. Saya melihat bahwa mungkin penting membahas tema ini karena membongkar mitos kaum perempuan sebagaimana perempuan pada zaman dahulu dilihat sebagai pelengkap dalam rumah tangga, sedangkan pada zaman sekarang itu kaum perempuan tuh dilihat sudah punya peranan penting di dalam gereja dan di dalam masyarakat. Karena itu saya ingin memberi pemahaman kepada kaum perempuan bahwa mereka itu juga berharga di mata kaum laki-laki, di mana mereka mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun gereja dan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat, tapi saya belum melihat teorinya dengan tokoh-tokohnya itu saya belum melihat, Romo. Hanya saya melihat tema ini dan dalam pembahasannya saya akan mengangkat untuk mengangkat mitos-mitos bagi kaum perempuan bahwa
mereka itu zaman dulu dilihat sebagai pelengkap bagi kaum perempuan dalam kaum laki-laki dalam keluarga, tetapi zaman sekarang itu sudah demokrasi, jadi tidak tertutup untuk kaum perempuan. Jadi kaum perempuan bisa menjadi pemimpin baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Inilah yang saya temukan dan saya belum melihat tokoh dan teori apa yang mau saya gali. Itu saja Romo. Terima kasih. Oke, Sister Emilia ya, agar tema ini tidak melebar, maka mungkin baik ya kita tempatkan perempuan dalam hubungan kebangsaan ya. Misalnya politisi perempuan. Apalagi di kalangan gereja Katolik ya. Ketika politik itu masih menjadi ranah laki-laki, maka keterlibatan perempuan itu masih sangat minimal. Nah, kita mendorong ya inklusi perempuan dalam ranah politik. Sayangnya memang mata kuliah kita, tokoh-tokoh yang kita sebut sebagai guru bangsa, ini kebanyakan masih sangat laki-laki ya. Maka mungkin nanti baik ya kalau suster mencari apakah ada di antara tokoh-tokoh itu yang membuka ruang mereka bicara tentang perempuan dan isu perempuan. Nah, ini agak menantang, tetapi saya kira menarik ya, suster ya. Karena seperti saya bilang pada kesempatan kelas lain, perempuan seringkali perlu menyuarakan gagasannya sendiri ya, dan tidak selalu diwakilkan. Karena ternyata ketika diwakilkan, seringkali perempuan tidak terwakili aspirasinya. Begitu, suster. Yang dikumpulkan adalah tema tentatif dan latar belakang saja, ya. Tidak perlu yang lain-lain ya. Tetapi saya ingin bahwa kita kick off ya. Kick off itu ndang mangkat ya, ndang dikerjain. Paper yang dikerjakan sehari sebelumnya itu ketahuan ya, jelek banget biasanya. Terutama di tangan editor yang udah biasa nulis ya. Ya, itu biasanya saya baca kurang dari 1 menit ya. Karena ketahuan ya, tidak tergarap, tidak terolah, asal selesai, asal memenuhi jumlah kata. Paper-paper itu tempatnya paling baik di tempat sampah ya. Nah, saya tidak ingin kalian membuat paper yang kemudian dibuang pada akhir semester ya. Tetapi ini investasi kalian ya. Entah dalam organisasi, dimanapun kalian berada, menyampaikan gagasan secara runtut, sistematik, kritis itu itu investasi seumur hidup ya. Maka jangan melakukan sesuatu yang jadi investasi sebagai yang asal-asalan ya. Oke, teman-teman, saya hanya akan mengingatkan kepada kalian bahwa paper kalian bagian awal dikumpulkan nanti malam paling lambat jam 12. Tidak ada toleransi laptop rusak, lampu mati, internet mati, dan lain-lain ya. Itu menurut